Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Saya dari kelompok 2 yang akan memberikan pengertian sekaligus menjelaskan status dari advokat itu sendiri. Yang mana status dari advokat itu terdapat 2 ayat yang telah diatur di dalam pasal 5. Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum. Dia bebas dan mandiri, dan ia pun dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan itu bisa kita lihat di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum di sini adalah karena advokat itu kan sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, yang mana tujuannya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian bebas. Jadi bebas yang dimaksud di sini itu sebenarnya ada diatur di dalam pasal 14 yang berbunyi bahwa bebas itu adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat dari profesi itu. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun status advokat yang kedua itu diatur di dalam pasal 5 ayat 2 yang mana mengatur mengenai wilayah dari advokat itu sendiri, bahwa wilayah kerja dari seorang advokat itu meliputi dari seluruh wilayah negara Republik. Pada pasal 5 ayat 1 yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan pasal 14 yang berbunyi bahwa bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini, seorang advokat tidak disarankan bagi mereka yang merupakan pegawai PNS, ASN, ataupun pegawai-pegawai lainnya yang terikat. Karena profesi seorang advokat ini adalah profesi yang bersifat bebas. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat memberikan pengertian bahwa advokat adalah profesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan undang-undang tersebut, posisi advokat adalah suatu profesi yang mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi advokat itu berada di posisi rakyat, baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seorang yang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum. Maka, kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Maka dalam hal ini tidak dibenarkan bagi advokat untuk menolak kliennya kecuali dalam situasi tertentu. Maka uraian di atas telah menjelaskan bahwa betapa pentingnya profesi seorang advokat di kalangan masyarakat dalam menegakkan hukum dan mencarikan jalan dalam setiap permasalahan yang ada berdampingan dengan hakim dan jaksa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memerlukan bantuan hukum. Maka dalam hal ini advokat tidak boleh menolak klien dalam situasi apapun dan latar belakang klien itu bagaimanapun. Untuk itu maka diadakannya yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, di mana di sana nanti bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun membutuhkan bantuan hukum, mereka dapat meminta bantuan kepada LBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tintus Fitri Fauzia, NIM 12020221068. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai Officium Nobile. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 2002 atau selanjutnya disebut KI menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat atau yang disebut dengan Officium Nobile. Kata Nobile Officium mengandung arti adanya kewajiban yang mulia
atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal dengan noblesse oblige, yaitu kewajiban perilaku yang terhormat, honorable, murah hati, generous, dan bertanggung jawab atau responsible, yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat atau admission to the bar. Dengan diangkatnya seorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan yang terhormat atau nobile officium dengan hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif, yang pertama adalah menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat. Yang kedua, dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya. Dan yang ketiga, menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu yang pertama, menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini, serta yang kedua oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini, atau to expose the abuse of which they know that certain of their brethren are guilty. Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas dalam asas-asas etika atau Canons of Ethics. American Bar Association 1954 selanjutnya disebut dengan ABA, termasuk dalam asas mengenai menjunjung kehormatan profesi, di mana dikatakan bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga menyelenggarakan penyelenggaraan sistem peradilannya atau the administration of justice. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.